Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kita dapat mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami mengajak Bapak Ibu, saudaraku yang belum mengikuti channel YouTube GSKI Pluit, ayo subscribe YouTube kami, tekan tanda lonceng supaya Bapak Ibu, saudara sekalian dapat menerima notifikasi setiap acara atau kegiatan yang dilangsungkan oleh gereja kita GSKI Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita di hadirat Tuhan, tundukkan hatimu, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, kami membawa ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu, karena cinta-Mu yang besar memenuhi setiap hidup kami. Kami tahu, hanya Engkau Bapa yang kami andalkan, yang sanggup memulihkan setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, mengurapi setiap umat-Mu yang rindu, haus menyembah-Mu. Persembahan hidup kami yang terbaik, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terimalah pujian kami, terimalah ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Katakan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Sungguh
Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan, mari angkat hatimu. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, di tempat Engkau berdiam, angkat hatimu, katakan kepada Tuhan, kami perlukan kasih-Mu. Saat badai datang menghampiri kami, saat persoalan hidup menghampiri setiap umat-Mu Tuhan, tiada tempat yang lain kami berseru selain kepada-Mu. Tiada tempat yang lain tempat kami bersandar selain kepada-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Kami tahu dan kami percaya hanya Engkau yang sanggup. Kami percaya hanya Engkau yang mampu. Ya Tuhan, Yesusku, kami mencari-Mu. Yesusku, kami berlari kepada-Mu, memohon pertolongan-Mu. Yesus, kami berlari kepada-Mu. Satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berdiri bersama-sama, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau
sumber kekuatanku, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Sumber kekuatanku hanya Dia saja. Engkaulah kuatku Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Sama bersuka cita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau bersamaku dalam setiap keadaan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Katakan kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenanganku. Takkan ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku.
tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, katakan kebanggaanku. Amin. Semua bertepuk tangan dengan sukacita. Katakan, Kaulah sumber kemenangan. Oh, katakan lagi, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah. Sekali lagi, Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Katakan, sumber kemenanganku. Haleluya. Sumber kemenangan, sumber kekuatan hanya Yesus saja. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Mari silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah
sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu Tuhan, ku mau menghormatimu Tuhan. Kaulah satu-satunya, satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajahmu, angkat hatimu, katakan ku mengasihimu. Katakan dengan tulus, engkau satu-satunya, harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, kau yang ku nantikan. Amin. Bila ku boleh datang memandang wajahmu, katakan bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajahmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, ajar kami supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki bagi kami untuk kami lakukan. Sehingga kami boleh bertumbuh makin hari makin menyenangkan hati-Mu, makin hari makin sempurna. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu dan memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati pemberitaan firman ini ya Bapa, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang ngotot bahwa kalau orang terkena COVID-19 lalu meninggal, itu katanya karena dia kena tulah. Karena menurutnya COVID itu adalah hukuman Tuhan atas dosa dan kejahatan manusia. Wah, menurut saya sih ini pandangan yang sangat menghakimi ya, dan tidak sensitif atas apa yang dihadapi oleh orang hari ini. Tapi kenyataannya tidak sedikit loh orang yang berpendapat seperti itu. Orang yang berpendapat bahwa COVID itu adalah hukuman Tuhan atas dosa dan kesalahan, kejahatan manusia. Juga mereka menganggap kalau ada bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami,
yang mengakibatkan kehancuran berat, itu juga dipandang sebagai hukuman dari Tuhan. Kalau ada orang yang rumahnya kebakaran, itu juga dipandang hukuman Tuhan katanya. Kalau ada yang naik pesawat terbang lalu pesawatnya kecelakaan, itu juga dipandang hukuman Tuhan. Sampai kalau ada perempuan yang suaminya direbut oleh perempuan lain, ya pelakor gitu, itu juga katanya hukuman Tuhan, Bapak Ibu. Enggak sedikit loh Bapak Ibu, orang Kristen yang berpikiran seperti itu. Dan pandangan ini juga sebetulnya umum dimiliki oleh orang-orang di sepanjang zaman. Bahwa Tuhan itu meresponi dosa dan kesalahan orang dengan menurunkan bencana, tulah, musibah, dan kemalangan atas orang itu. Karena itulah pada saat Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, para sahabatnya yang datang yang seharusnya menghibur Ayub malah menghakimi dia dan mengatakan bahwa Ayub menderita karena dihukum oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, sebaliknya orang-orang ini juga berpikir bahwa kalau orang mendapat perkenan Allah, maka dia akan mendapat berkat-berkat jasmani. Seperti kekayaan, kesehatan, kemakmuran, dan sebagainya. Karena Allah berkenan atasnya dan dia menyenangkan hati Allah. Sehingga orang itu mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, daerahnya bertambah luas, disertai dan dilindungi, bebas dari malapetaka, tidak tertimpa kesakitan. Seperti dalam doa Yabes. Ya, karena itulah Bapak Ibu, banyak orang percaya lebih menyukai doa Yabes daripada doa Bapa kami. Padahal doa Yabes itu spesifik untuk Yabes. Ya. Bukan untuk kondisi orang percaya. Kapan Tuhan Yesus mengajarkan orang percaya untuk mendoakan doa Yabes? Tidak pernah kan Bapak Ibu. Jadi, pandangan yang salah seperti ini harus kita luruskan. Kenyataannya Bapak Ibu, kita melihat bahwa sudah berapa banyak orang Kristen yang baik, hamba Tuhan yang memberkati banyak orang meninggal karena COVID. Sebaliknya orang-orang yang jahat, menyusahkan orang, suka menyakiti orang, baik-baik saja. Lalu mungkin kita berpikir, kalau begitu di mana keadilan Tuhan? Kita juga mendengar Bapak Ibu bahwa baru-baru ini Amerika Serikat kan meninggalkan Afghanistan. Lalu dalam waktu beberapa hari saja kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan. Dan pasukan pemerintah Afghanistan yang tadinya dilatih oleh pasukan Amerika itu nyaris tidak memberikan perlawanan apapun. Padahal kelompok Taliban itu dikenal ekstrim, terkenal dari dulu. Pernah memperlakukan rakyat Afghanistan dengan brutal, terutama perempuan. Nah, mungkin kita berpikir, loh, kenapa ya? Kok Allah mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi? Di mana keadilan Allah? Tuhan Yesus juga pernah ditanyai oleh orang-orang Yahudi mengenai hal seperti ini. Apakah orang-orang yang berdosa itu seharusnya pasti lebih menderita dibandingkan dengan orang-orang saleh? Apakah orang-orang berdosa pantas mati mengenaskan? Nah, mari coba kita lihat di Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 1. Lukas 13 ayat 1.
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada beberapa orang membawa laporan kepada Yesus bahwa ada orang-orang Galilea yang membawa kurban persembahan lalu mati dibunuh dengan kejam oleh pasukan Roma atas perintah Pilatus, sehingga darah mereka mengalir tercampur dengan darah korban yang hendak mereka persembahkan. Itu keadaan yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Nah, sulit untuk mencari kejadian spesifik dalam catatan sejarah mengenai peristiwa ini. Tetapi Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang berkuasa saat itu, memang terkenal dengan berbagai gesekan dan benturan dengan orang-orang Yahudi. Salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah yang dicatat oleh sejarawan Yahudi Josephus menceritakan ketika Pilatus hendak membangun saluran air baru ke kota Yerusalem supaya kota Yerusalem tidak tergantung hanya pada mata air Gihon. Nah, mungkin ini tidak menjadi masalah jika Pilatus tidak menggunakan uang kas bait Allah untuk pembangunannya. Nah, para imam Saduki di bait Allah itu yang dekat dengan Pilatus mengizinkan uang kas bait Allah dipakai untuk membangun saluran air itu. Coba, itu uang bait Allah, Bapak Ibu. Tapi orang-orang Yahudi yang lain protes. Maka orang-orang Yahudi ini berkerumun, berunjuk rasa, demo, dan berpotensi rusuh. Pilatus menyuruh pasukan Romawi mengenakan pakaian Yahudi dan menyusup di antara kerumunan orang Yahudi yang berunjuk rasa itu. Dan dengan aba-aba mereka mengeluarkan tongkat dan memukuli orang-orang Yahudi itu. Wah, banyak yang meninggal, Bapak Ibu, dalam kejadian ini. Apakah itu kejadian yang sama yang dicatat oleh Lukas? Bisa jadi demikian. Karena biasanya Pilatus itu ada di Yerusalem menjelang hari Paskah. Pada saat orang-orang Yahudi hendak mempersembahkan kurban. Kalau pada hari biasa, Pilatus itu tinggalnya di Kaisarea, Bapak Ibu. Nah, dalam Lukas 13 ini dikatakan bahwa orang-orang yang dibantai Pilatus itu adalah orang-orang Galilea. Nah, kalau disebut orang Galilea, kemungkinan mereka ini adalah orang-orang zelot, yaitu orang-orang radikal yang ingin mengenyahkan penjajah Romawi dengan jalan kekerasan. Jadi mereka menggunakan cara kekerasan untuk mengenyahkan orang-orang Romawi. Gerakan zelot itu didirikan oleh Yudas dari Galilea pada tahun 6 Masehi. Nah, jika mereka melakukan demo yang berpotensi rusuh, lalu Pilatus membantai mereka sebagai akibatnya, apakah itu berarti orang-orang zelot itu berdosa dan pantas untuk mati? Orang-orang yang melapor kepada Yesus itu berpandangan demikian, Bapak Ibu. Karena sekalipun mereka itu sama Yahudinya dengan orang-orang zelot, tapi banyak orang, apalagi pengikut Yesus yang berpendapat penggunaan kekerasan oleh orang-orang zelot itu adalah kejahatan. Maka jika mereka itu dibantai oleh Pilatus, ya itu pantas katanya. Karena mereka memang berdosa. Mereka memang berdosa dengan melakukan kekerasan. Tapi Pak, kan murid Yesus juga ada yang orang zelot. Iya betul, ada yang namanya Simon zelot. Tetapi Simon berhenti menjadi zelot pada saat dia mengikut Yesus, Bapak Ibu. Saat dia menjadi salah satu dari ke-12 murid. Jadi orang-orang Yahudi ini
beranggapan orang-orang Galilea yang kemungkinan zelot ini pantas untuk dibantai oleh Pilatus karena mereka berdosa. Dan orang-orang Galilea yang lain, maksudnya Yesus dan beberapa muridnya kan orang-orang Galilea juga, itu lebih saleh daripada orang-orang yang mati itu. Tapi coba, apa kata Yesus? Kita lanjutkan. Lukas 13 ayat 2 dan 3. Lukas 13 ayat 2 dan 3. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, apa yang ada di pikiran orang-orang Yahudi itu salah. Salah. Orang-orang Galilea itu tidak lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang lain. Lalu Yesus juga berkata, jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Ya, Lukas 13 ayat 3 ini terjemahan Indonesianya tadi kurang tepat. Karena kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan seolah-olah Yesus berkata bahwa orang-orang yang tidak bertobat juga akan mati dengan cara yang sama dengan orang-orang Galilea yang malang itu. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, Bapak Ibu. Ayat ini lebih tepat diterjemahkan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Harusnya terjemahannya begitu saja. Artinya apa? Artinya Yesus berkata, ya mereka berdosa, tapi kamu juga berdosa. Kalau kalian tidak bertobat, pada saat kalian mati, kalian juga akan binasa. Yaitu kematian yang lebih daripada sekadar kehilangan nyawa di dunia ini. Lalu Bapak Ibu, Yesus melanjutkan dengan menceritakan kejadian lain yang tampaknya pada masa itu juga belum lama terjadi. Kita lanjutkan di Lukas 13 ayat 4 dan 5. Lukas 13 ayat 4 dan 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus melanjutkan dengan menceritakan tragedi runtuhnya menara di dekat Siloam dan menewaskan 18 orang. Nah, ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sebagai pembanding. Pembanding. Kali ini yang terkena bukan orang Galilea. Kenapa? Orang Galilea itu dipandang sebagai orang kampung, Bapak Ibu, oleh orang Yerusalem. Nah, Yesus berkata, nih, kali ini kejadian yang ini yang kena orang Yerusalem. Lalu mereka tewas tertimpa menara, ya, yang artinya mereka terkena bencana, ya, bencana yang tidak disengaja, itu kecelakaan. Kalau itu karena gempa bumi ya bencana alam begitu ya. Jadi bukan karena disengaja oleh seseorang, tidak seperti orang-orang Galilea yang tadi yang tewas akibat perbuatan Pilatus. Tapi Bapak Ibu, dalam dua kejadian yang menewaskan orang yang berbeda ini, pertanyaan orang-orang tetap sama, yaitu apakah ini hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka? Apakah mereka pantas mati mengenaskan seperti itu? Dan Tuhan Yesus dengan singkat mengatakan,
Tidak. Bukan itu masalahnya. Tuhan Yesus berkata, kita harus meninggalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan itu pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Yang paling penting adalah kejadian itu mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu ada akhirnya. Itu yang lebih penting. Itu yang harus senantiasa direnungkan. Jadi Bapak Ibu, berhentilah bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh orang itu sehingga dia mati dalam kondisi mengenaskan. Berhentilah bertanya, dosa apa yang dilakukan orang itu sehingga bisnis yang tadinya besar itu jatuh dan sehingga dia jatuh miskin. Tuhan Yesus mengajar Bapak Ibu, berhentilah bertanya seperti itu. Kenyataannya, baik orang baik maupun orang jahat sama-sama akan mati. Statistik menunjukkan bahwa 100% dari manusia yang hidup di bumi ini mati. Tidak ada yang dapat menghindarkan diri daripada kematian, Bapak Ibu. Orang saleh maupun orang berdosa sama-sama mati. Jadi jangan bertanya pertanyaan yang salah, kata Tuhan Yesus. Yang harus ditanyakan adalah setelah kita mati, apa yang terjadi? Itu yang harus direnungkan Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membelokkan perkataannya ke arah pertobatan. Kalau kita melihat suatu kejadian yang menyedihkan atau mengerikan terjadi pada orang lain, jangan bertanya pertanyaan yang salah. Dosa apa yang dia lakukan sehingga dia bisa mati menyedihkan, mengenaskan seperti itu. Jangan juga menghakimi, wah pasti ini tulah dari Tuhan, hukuman dari Tuhan. Atau lebih parah lagi, mensyukurinya itu lebih parah lagi. Rasain, jahat sih, hukumannya dibayar kontan. Nah itu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Sikap yang benar adalah kejadian yang menyedihkan itu harus membuat kita merenung. Apa yang kita renungkan? Kita renungkan, saya juga orang berdosa. Saya juga mungkin mengalami hal-hal seperti mereka. Karena itu, sudahkah saya bertobat? Itu harusnya yang direnungkan, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tragedi-tragedi yang kita lihat, baik kematian dengan mengerikan, kemalangan, kehancuran orang lain, harus senantiasa mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Hidup ini singkat dan kita harus senantiasa siap kapan saja kita dipanggil pulang. Caranya bagaimana? Dengan pertobatan yang sejati. Kita ini warga negara surga. Dan jika Sang Raja surga memanggil kita pulang ke tanah air kita itu, maka kita harus siap setiap saat. Berkemas-kemaslah sehingga ketika panggilan itu tiba, kita tidak dalam keadaan tidak siap. Bapak Ibu, orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus itu tidak tahu loh pada hari itu mereka akan mati. Kalau mereka tahu, mungkin mereka tidak jadi berdemo. Orang-orang yang tertimpa menara di Siloam itu tidak tahu bahwa mereka akan mati. Kalau mereka tahu menara itu akan roboh, pada hari itu mereka mungkin tidak lewat di sana. Demikian juga saudara yang masih muda, masih kuat, masih sehat, tidak mustahil bagi saudara untuk masuk ke peti mati pada malam hari ini. Jadi perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini. Tuhan Yesus bersabda,
Jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Jadi Bapak Ibu, dengan cara apa saudara meninggal dan apakah saudara dosanya besar atau kecil, saudara pasti akan menghadap pengadilan Allah. Dan satu-satunya cara supaya saudara tidak binasa adalah bertobat. Binasa yang dimaksud di sini adalah kebinasaan kekal, Bapak Ibu. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pasal sebelumnya. Kita lihat di Lukas 12 ayat 5. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Tapi Pak, saya kan sudah jadi Kristen. Saya kan sudah bertobat. Oke, perlu diperhatikan bahwa dalam bahasa aslinya untuk kata bertobat dalam Lukas 13 ayat 3 ini menggunakan kata metanoite. Metanoite. Yang menyatakan suatu kondisi pertobatan terus menerus. Pertobatan yang kontinu. Dalam beberapa manuskrip bahasa asli, di ayat 5 digunakan kata bertobat dalam tense yang lain, yaitu metanoisite. Metanoisite. Yang menyatakan bahwa Yesus berkata, kamu harus bertobat sekarang juga. Tetapi manuskrip-manuskrip yang terbaik ya dalam bahasa asli lebih membuktikan bahwa panggilan untuk bertobat dalam ayat 3 dan ayat 5 itu sama, yaitu metanoite. Kamu harus terus-menerus bertobat. Kamu harus memiliki sikap pertobatan terus-menerus. Bukan cuma sekali pada saat mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari bahasa aslinya jelas bahwa kamu harus bertobat terus-menerus. Nah, apa artinya pertobatan kalau begitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertobat artinya berubah pikiran. Dalam hal pertobatan terus-menerus, bertobat artinya mengalami pembaruan pikiran terus-menerus. Roma 12 ayat 2. Apabila kita berdosa, tidak cukup Bapak Ibu jika kita meratapinya, meminta ampun kepada Tuhan, menyesalinya, tapi kemudian besoknya mengulanginya lagi. Itu bukan bertobat namanya. Bertobat itu meninggalkan cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18. Dan berbalik kepada Tuhan. Hidup dalam penurutan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Itulah hidup yang bertobat. Iya Pak, saya tahu Pak tentang itu. Tapi ya itu kan sudah dikhotbahkan berkali-kali Pak. Tapi berhubung ini berkaitan dengan masalah kekekalan, saya ragu-ragu nih Pak, saya ini sungguh-sungguh sudah bertobat atau belum? Tahu dari mana saya sudah bertobat? Oke, mari kita lihat apa kata Yesus selanjutnya. Kita lihat di ayat 13, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak,
tebanglah dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini masih kelanjutan dari seruan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Pohon ara itu pohon yang banyak tumbuh di Israel dan sering juga digunakan di Alkitab sebagai lambang dari Israel. Di ayat 7 dikatakan pohon ara ini sudah 3 tahun tidak berbuah. Nah, beberapa penafsir mengatakan 3 tahun ini melambangkan lama pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Tapi saya tidak setuju Bapak Ibu. Menurut saya tidak demikian. Karena biasanya pohon ara itu matang pada usia 2 tahun. Ya, atau kadang-kadang 3 tahun. Berarti si pemilik pohon ara ini merasa seharusnya pohon itu sudah matang dan berbuah karena dia sudah menunggu 3 tahun. Tapi kok nggak ada buahnya juga? Nah Bapak Ibu, pohon ara yang ditanam di kebun anggur ini melambangkan orang-orang yang mendapat hak istimewa. Betapa tidak, dia hidup di tanah kebun anggur yang berharga. Berarti dia mendapatkan nutrisi yang baik dari tanah itu. Dia memakan tempat yang berharga di kebun anggur itu. Artinya, ini adalah orang yang menerima asupan kebenaran Injil terus-menerus. Bukan Injil palsu loh Bapak Ibu. Ini kan kebun anggur yang baik, ini kan kebun anggurnya Allah. Jadi mereka mendapatkan kebenaran Injil yang murni. Mungkin mereka sudah khatam baca Alkitab, tidak absen ibadah, sudah mendengar ribuan khotbah, tidak pernah absen doa pagi, tetapi dia tidak kunjung berbuah juga. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tidak kunjung bertobat. Pandangannya masih juga serupa dengan orang-orang dunia. Nah, pohon ara yang tidak berbuah ini tidak berguna bagi si pemilik tanah, yaitu Allah. Dia tidak produktif, menghabiskan banyak sumber daya tetapi tidak ada hasilnya. Karena itu, pemilik tanah sebagai seorang pengusaha berkata, aduh saya udah bosan, udah tebang aja, percuma, dia nggak berguna, dia malah membawa dampak negatif bagi orang lain. Dia dilayani terus tapi nggak ada hasilnya. Hasilnya cuma merongrong terus, kembali ke dosa yang sama terus, bermalas-malasan terus, mementingkan diri sendiri terus, tidak peduli orang lain, tidak ada pengaruh positifnya. Udah tebang aja, jadikan kayu bakar. Nah, itu kalau si pengusaha berpikirannya kan seperti itu. Lebih baik tempatnya saya pakai untuk pohon lain yang lebih produktif. Buat apa nggak ada buahnya? Nggak menguntungkan. Tapi Bapak Ibu, perhatikan di ayat 8. Si pengurus kebun anggur yang melambangkan Tuhan Yesus masih membujuk sang pemilik untuk bersabar. Biarkan dulu, karena Tuhan masih akan aktif memeliharanya dan memberi pupuk. Bayangkan Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Tuhan itu sangat sabar. Karena itu kita harus ingat lagu ini Bapak Ibu. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntun
sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sabar, tapi bukan sabar tanpa batas. Di ayat 9 tadi dikatakan, kalau 1 tahun lagi pohon ara itu tetap tidak berbuah, maka ia akan ditebang. Ya, jangan menafsirkan 1 tahun ini secara harfiah. Ini artinya kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Karena itu selama masih ada kesempatan, jangan sia-siakan, bertobatlah. Dan pertobatan itu pasti ada buktinya. Orang yang bertobat pasti berbuah. Orang yang bertobat pasti produktif bagi kerajaan Allah. Itulah sebabnya dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang yang bertobat pasti menghasilkan buah. Itulah tanda yang tidak bisa disangkal untuk membuktikan apakah seseorang sudah bertobat atau belum. Nah, apakah buah pertobatan itu Bapak Ibu? Paulus berkata dalam pembelaannya di hadapan Raja Agripa. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Berarti, Bapak Ibu, buah pertobatan itu apa? Pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Jadi jangan ada lagi yang mempertentangkan keselamatan oleh anugerah Allah dengan iman harus disertai perbuatan. Itu sama saja Bapak Ibu. Karena orang yang menerima anugerah keselamatan pasti bertobat terus-menerus. Dan orang yang bertobat terus-menerus pasti berbuat baik. Tidak mungkin ada orang yang beriman tidak berbuat baik. Tidak mungkin Bapak Ibu. Yang namanya baik itu bukan baik menurut manusia ya. Itu baik menurut kehendak Allah. Dan tidak ada teladan perbuatan baik yang lebih baik, ya perbuatan baik yang dikehendaki Allah itu diteladankan hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Dialah teladan kita untuk hidup yang berbuah. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Paulus mengatakan orang percaya harus memiliki buah roh. Buah roh. Buah roh ya dalam bahasa aslinya bentuknya tunggal, bukan buah-buah roh. Artinya hanya ada 1, bukan ada 9. Buah roh hanya ada 1. 9 kebajikan itu adalah 1 paket. Tidak ada yang tidak kita miliki. Semuanya harus kita miliki. Dan kalau mau disingkat, buah roh itu apa sih?
Buah roh itu apa Bapak Ibu? Seperti Kristus, itulah buah roh. Memiliki karakter Kristus. Kalau kita bertobat terus-menerus dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan makin seperti Kristus. Kita pun akan mengalami proses pengudusan, hidup makin kudus sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa. Maka Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu masih hidup, Bapak Ibu hari ini masih mendengar pesan ini, itu artinya Allah masih sabar terhadap Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum menghasilkan buah, artinya belum memiliki sikap yang bertobat terus-menerus, Allah masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu. Tetapi ingat, kesabaran Allah itu ada batasnya. Jika hidup yang tidak produktif itu dipertahankan terus-menerus, maka kapak akan diayunkannya untuk menebang pohon yang tidak berbuah itu untuk dibuang ke dalam api. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah setiap hari untuk bertumbuh dan berbuah makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, tinggalkan dosa. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus. Ikuti teladannya, kenakan karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat Bapak Ibu, hidup ini ada batasnya. Kita harus sudah berkemas-kemas untuk pulang. Sehingga jika kita dipanggil pulang oleh Allah, dengan cara apapun kita siap. Dan kita tidak binasa, tetapi kita masuk dan diterima dalam kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat. Dan mari kita ikuti sejenak beberapa pengumuman. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS, seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CIMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada penghujung ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu. Kami berterima kasih ya Bapa atas kesabaran-Mu yang menunggu kami bertobat,
yang menunggu kami berubah dan menunggu kami berbuah. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang tersisa lagi. Kami mau bertobat, berbalik kepadamu. Biarlah Engkau garap kami ya Bapa, agar hidup kami makin serupa dengan putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Bapa untuk Engkau pakai dalam proyek keselamatan-Mu atas dunia ini. Biarlah Engkau menemukan kami berbuah dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hati kami, supaya kami dapat mengingatnya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Engkau sertai kami Bapa dalam kehidupan kami di minggu ini, agar dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Dan berkatilah Bapa persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Berkatilah persembahan ini, sebab persembahan ini akan dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah sampai di akhir ibadah ini, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu yang kudus dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin.